Perkenalkan, nama saya Darwin Halawa dengan NPM 2015-0027 dengan Prodi Pendidikan Vokasional Informatika dari kelas 4A. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Matematika Diskrit. Dengan pembahasan yang saya bawakan yaitu contoh kasus soal logika di matematika. Sebelum ke soal logikanya, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai logika. Di permasalahan suatu logika ini terdapat suatu pernyataan atau yang dimaksud dengan proposisi. Pernyataan atau proposisi ini adalah sebuah kalimat yang tertutup yang mempunyai nilai kebenarannya, yaitu benar saja atau salah saja, tapi tidak keduanya. Dan umumnya yang digunakan itu adalah huruf kecil seperti P, Q, R, S, T, dan sebagainya. Dan nilai kebenarannya suatu pernyataan biasanya dinotasikan dengan simbol P. Contohnya sebagai berikut. P, simbol P ini tadi disimbolkan dengan kebenaran, yaitu contohnya sebagai berikut. P, hasil perkalian dari 3 dan 6 adalah 18. Berarti di sini hasilnya adalah benar, bahwa perkalian antara 3 dikali 6 adalah 18. Berarti dilambangkan dengan B dan jadinya benar. Dan soal kedua yaitu Q, bisa juga Q, yaitu semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, di sini kan pernyataannya salah, bahwa semua bilangan prima itu tidak termasuk bilangan ganjil, maka akan dilambangkan dengan huruf S, maka yang disebut adalah salah. Dan di sini adalah R, sepertinya 12 tambah 5 sama dengan 17 lebih besar dari 16. Nah, pernyataannya di situ terdapat benar bahwa 17 lebih besar dari 16. Nah, ini termasuk proposisi yang benar, bahwa 17 lebih besar dari 16. Selanjutnya S. S ini contohnya pernyataannya besi adalah benda cair. Nah, besi adalah benda cair, itu suatu pernyataan yang salah. Maka yang akan dilambangkan dengan S. Selanjutnya, yang bukan proposisi atau pernyataan adalah sebagai berikut. Contohnya, kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenarannya yang pasti adalah bukan suatu pernyataan. Contohnya satu, contohnya ini capek deh, itu kan bukan suatu proposisi atau pernyataan, bahwa tidak ada kebenarannya, nilai kebenarannya atau juga nilai kesalahannya. Nah, di sini juga terdapat x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan belum ada nilai kebenaran atau nilai kesalahannya, maka ini tidak termasuk proposisi atau nilai proposisi dan pernyataannya. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa di Telkom University keren semua. Nah, di sini kan enggak termasuk proposisi atau pernyataan, bahwa suatu pernyataan yang dibuatnya adalah tidak ada suatu kebenaran atau suatu kesalahannya, bahwa kita tidak tahu bahwa mahasiswa Telkom University keren semua, itu kan belum tentu benar atau salah, maka ini disimpulkan bahwa ini bukan suatu pernyataan atau proposisi. Logika ini terdapat suatu kombinasi atau proposisi. Contohnya, misalnya P dan Q adalah proposisinya. Proposisinya adalah sebagai berikut: konjungsi P dan Q dilambangkan dengan dikonversi menjadi
menjadi tanda segitiga seperti berikut. Seperti ini. Jika dan akan dilambangkan seperti bentuk segitiga berikut. Maka contohnya kan P dan Q, maka sama dengan P dengan Q. Maka selanjutnya jika dijungsikan atau sama dengan P atau Q, maka P atau Q maka dilambangkan dengan huruf seperti huruf P. Jika atau akan dilambangkan seperti huruf P. Seperti itu. Ketiga, jika ingkaran, contohnya adalah ingkaran atau negation. Berarti negasi ini yang dimaksud adalah suatu kesalahan, bahwa tidak benar bahwa sesuatu itu tidak benar gitu ya. Jika tidak benar akan dilambangkan dengan negasi seperti berikut. Negasi P. Jika tidak benar akan dilambangkan dengan negasi P atau negasi Q. Dan P dan Q disebut dengan proposisi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Contohnya P hari ini hujan dan Q dilambangkan dengan Q misalnya murid diliburkan dari sekolah, maka contoh kita buat P, maka ini adalah P sama dengan Q, maka jawabannya adalah hari ini hujan dan murid-murid diliburkan. Jika dibuat P sama dengan Q, jika P dilambangkan atau Q, maka hasilnya seperti berikut. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan. Suatu pernyataannya. Jika pernyataannya salah atau tidak benar, maka dilambangkan dengan negasi seperti berikut. Contohnya, tidak benar hari ini hujan, berarti sedangkan di sini pernyataannya benar ya. Pernyataannya benar. Dan di sini dibuatnya tidak benar bahwa hari ini hujan, berarti dibuat suatu pernyataan salah atau suatu negation. Atau hari ini tidak hujan. Dilanjutkan dengan proposisi bersyarat atau conditional atau implication. Bentuk proposisi jika P maka Q. Notasi P diimplikasikan menjadi Q. Contoh notasi P diimplikasikan menjadi Q. Jika lulus ujian, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Udah jelas di sini bahwa P maka akan menjadi Q. Karena apa? Karena udah jelas, karena secara logika bahwa jika saya lulus ujian, maka saya akan mendapatkan Q. Seandainya ini P dan Q. Ini Q. Jika saya lulus, maka akan mendapatkan hadiah dari saya. Berarti jika P akan menjadi Q. Berarti jika P akan diimplikasikan menjadi Q. Contoh selanjutnya yaitu jika suhu mencapai 80 Celcius derajat Celcius, maka alarmnya akan berbunyi jika diatur dalam aturannya. Selanjutnya, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ini juga termasuk diaplikasikan menjadi P ke Q. Kan jika Anda tidak mendaftar, berarti ini jika Anda tidak mendaftar menjadi P, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Jadi P menjadi Q. Jika P akan menjadi Q. Ini
varia proposisi yang bersyarat kondisional. Kondisional maka akan di P maka Q. Jika dikonvert atau dikonvers atau kebalikannya maka Q menjadi P. Inversnya negasi P maka menjadi negasi Q. Jika ini maksudnya adalah sama-sama mempunyai kesalahan. Oke, masuk kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, pernyataannya sebagai berikut. Yang pertama, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Yang kedua, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Yang ketiga, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Yang keempat, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Misalnya P kita buat, misalnya P ini kita buat, P ini menjadi Amir mempunyai mobil, dan Q-nya kita buat Amir orang kaya. Maka penyelesaiannya yang pertama ini kan menjadi jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Berarti penyelesaian ini adalah nomor 1. Penyelesaian nomor 1 ini berarti jika Amir mempunyai mobil, berarti di sini yang disebut Amir mempunyai mobil adalah menjadi P, maka ia menjadi orang kaya, maka menjadi berarti hasilnya ini menjadi P. Jika P akan menjadi Q, kan Q. Jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Jika P maka diaplikasikan menjadi Q. Jika P akan jadi Q. Ini adalah hasilnya. Dan hasil kedua, jika Amir tidak mempunyai mobil maka ia bukan orang kaya. Jika Amir tidak mempunyai mobil, di sini Amir yang punya mobil berarti kita buat menjadi P. Jika Amir tidak mempunyai mobil berarti mempunyai nilai kesalahan. Berarti jika mempunyai nilai pernyataan salah, berarti kita buat negasinya di sini. Maka ia bukan orang kaya, maka diaplikasikan menjadi maka ia bukan orang kaya. Maka orang kaya di sini yaitu Q. Jadi Q. Di sini berarti ia bukan, berarti ini memiliki nilai pernyataan kesalahan, berarti memilih negasi. Jadi hasilnya lagi karena kedua-duanya memiliki nilai kesalahan, maka bisa dikatakan kita kurungkan saja, kurung dan kurung. Inilah hasilnya. Negasi P diaplikasikan menjadi negasi Q, yang artinya P menjadi Q. Kesalahan berarti ini negasi P akan menjadi negasi Q. Yang artinya adalah jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Soal yang ketiga, pernyataan ketiga. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Oke. Di sini jika Amir bukan orang kaya, berarti orang kaya di sini dilambangkan dengan Q. Jika Amir bukan orang kaya berarti mempunyai negasi. Di sini negasi Q, maka ia tidak mempunyai mobil, berarti diaplikasikan menjadi tidak mempunyai mobil, berarti Amir tidak, berarti negasi Q. Negasi P maksudnya, negasi P. Oke. Ini adalah kebalikan dari P, negasi P ke Q. Maka diinverskan atau dikembalikan menjadi jika Q maka akan menjadi negasi P. Selanjutnya soal nomor keempat, pernyataan nomor keempat.
jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Nah, di sini mudah. Jika Amir orang kaya. Nah, Amir berarti Q, maka ia mempunyai mobil. Berarti akan mempunyai mobil. Berarti jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Berarti QP. Di sini P. Jika Q makan menjadi P, berarti jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Oke. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 2. Untuk meningkatkan mutu sebuah hotel, misalnya P pelayanan baik, Q dilambangkan dengan tarif kamarnya murah, R sama dengan hotelnya berbintang 3. Di sini diterjemahkan proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan P, Q, dan R. Inilah Q, R. Yang pertama adalah tarif kamarnya murah tapi pelayanan baik. Nah, berarti tarif kamarnya murah. Berarti di sini terbalik. Tarif kamarnya murah yaitu Q. Tarif kamarnya murah tapi pelayanannya baik. Akan menjadi, berarti akan dilambangkan seperti ini. Maka tetapi, inilah tetapi pelayanannya buruk. Sedangkan di sini pelayanan baik. Berarti pernyataannya salah. Berarti dilambangkan dengan negasi P. Cure diimplikasikan menjadi negasi P. Seperti itu. Yang kedua, tarif kamarnya mahal tapi pelayanannya baik. Tarif kamarnya mahal, berarti di sini tarif kamarnya murah. Tarif kamarnya di sini dilambangkan dengan Q. Tarif kamarnya mahal di sini mahal. Berarti pernyataannya salah, berarti dilambangkan dengan negasi. Kita buat negasinya, tapi pelayanan baik. Tapi mempunyai, ini berarti dibuat kayak gini, atau tapi pelayanannya baik berarti P, berarti akan menjadi P. Berarti di sini negasi P tapi akan menjadi P. Di sini tadi tarif kamarnya mahal, berarti negasi Q. Tapi diimplikasikan menjadi pelayanannya baik, akan menjadi baik. Namun tidak keduanya, berarti artinya tidak keduanya dipilih. Ini adalah jawabannya. Ini salah. Ini adalah diimplikasikan menjadi V. Diimplikasikan menjadi atau V. Seperti ini. Diimplikasikan menjadi OR ini. Inilah tanda OR-nya. Atau tapi. Jadi soal ketiga, salah bahwa hotel berbintang 3. Salah bahwa hotel berbintang 3 berarti hotel berbintang 3 berarti R. Kita buat batasnya. R. Salah bahwa hotel berbintang 3. Tidak berarti tarif kamarnya murah. Di sini tarif kamar murah berarti Q, kita buat Q. Dan pelayanannya buruk. Pelayanannya ini P. Ini P. Antara Q dan P ini akan dibuat dan, di sini kan dan. Berarti katanya kan tarif kamarnya murah dan kan dan, ini kan dan, berarti kan akan dibuat implikasi dan di sini dan
pelayanan yang buruk. Sedangkan di sini yang dicantumkan dengan pelayanan baik, maka dibuat negasinya. Nah, di sini antara R dan Q berarti salah satu bahwa hotel bintang 3 tidak, berarti dikonvert diimplikasikan menjadi tanda panah sebagai berikut. Nah, R, jika R maka menjadi Q dan negasi P. Nah, di sini juga ada selanjutnya salah bahwa hotel berbintang 3 tidak berarti mempunyai negasi juga. Mempunyai negasi. Berarti negasinya di luar kurung, tanda kurung. Nah, dibuat tanda kurung, dibuat sini negasi. Nah, negasi. Nah, di dalam sini juga kita buat kurungnya, tanda kurung. Nah, kenapa dibuat dalam kurung? Kan ini semua pernyataannya salah. Ini kan yang di luar ini pernyataan salah. Nah, kalau ini kan R ini akan diaplikasikan menjadi Q. Nah, kiri ini kan mempunyai nilai pernyataannya juga benar. Nah, dan akan menjadi negasi P bahwa pernyataannya juga salah. Nah, dan kesimpulannya adalah pernyataan ini adalah salah semua. Bahwa ini dinegasi dengan mempunyai negasi. Bahwa salah satu bahwa hotel berbintang 3 tidak, berarti namanya kan tidak, berarti tidak ada, berarti dibuat negasi. Oke, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.